Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali satu sosok, figur yang menarik ya, dari Banten abad ke-17. Betul, Jean-Baptiste de Guillain, orang Prancis. Nah, iya. Yang unik kan, dia ini sukses banget secara personal di Kesultanan Banten, tapi kok misinya secara keseluruhan malah gagal total. Itu dia kontradiksinya. Sumber kita nunjukin peran gandanya dia, jadi duta Raja Louis ke-14, tapi sekaligus kepala pos dagang Prancis juga. Chef de logis gitu istilahnya. Sekitar 1678 sampai 1682. Oke, jadi misi kita hari ini mau coba pahami itu ya. Kenapa sukses pribadinya nggak cukup buat nyelamatin misi Prancis? Coba kita bayangin dulu Banten waktu itu, akhir abad 17. Ramai banget ya pusat perdagangan bebas di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Iya, beda banget sama Batavia yang dikontrol ketat sama VOC, Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda itu. Banten sengaja buka diri ya buat Inggris, Denmark, Prancis juga, biar VOC nggak dominan sendirian. Betul. Komoditas utamanya jelas lada hitam. Penting banget sampai ada nama tempat Pamarican, kan? Dari kata merica. Sementara itu, Prancis di bawah Louis ke-14 lagi ambisius banget mau nyaingin Belanda sama Inggris di Asia. Nah, kehadiran si Guillain ini jadi kayak titik temu gitu. Banten butuh penyeimbang, Prancis butuh pijakan dagang. Tapi, kayaknya ada yang nggak pas dari awal ya. Banget. Analisis kita nunjukin, Sultan Ageng itu ngasih izin Prancis bikin loji sebagai, imbalan lah. Prancis janji mau bantu Banten ngalahin Palembang. Oh, jadi ada janji bantuan militer. Iya, bahkan dijanjikan konsesi di Bangka Belitung kalau berhasil. Jadi, buat Banten, Prancis ini ya calon sekutu militer buat lawan VOC dan Palembang. Sementara Prancis fokusnya Dagang lada, itu tujuan utamanya. Nah, beda tujuan ini. Banten butuh militer, Prancis mau dagang. Ini udah jadi, gimana ya, kelemahan struktural misi Guillain dari awal. Oke. Mari kita lihat gimana Guillain ngejalanin peran gandanya ini. Katanya kan dia sukses banget ya secara personal. Iya, sukses. Dua-duanya, sebagai diplomat dan manajer dagang. Gimana tuh suksesnya sebagai diplomat? Hubungan personalnya sama Sultan Ageng Tirtayasa itu kuat banget. Sampai dia dianggap perwakilan Eropa utama kalau ada acara penting di Kesultanan. Ngalahin yang lain. Wow. Lebih dari itu, dia dapat izin khusus buat bangun tempat ibadah sama nempatin pastor Katolik di loji Prancis. Ini kan nunjukin kepercayaan Sultan yang luar biasa ya. Toleransinya juga. Itu pasti jarang banget ya di masa itu, di Kesultanan Islam lagi. Dan katanya dia juga dermawan, suka langsung ngasih uang ke orang miskin. Jadi citranya bagus. Terus, sisi dagangnya gimana? Sukses juga? Sama suksesnya. Tugas awalnya aja ngisi kapal Saint François berhasil dia penuhi. Muatannya 2.500 bahar lada hitam. Bahar itu ukuran berat zaman dulu ya? Iya, satuan berat yang umum dipakai di Nusantara. Nah, puncaknya itu Mei 1680. Ada kapal Prancis datang, tapi muatannya dikit. Terus? Si Guillain ini berhasil pinjam uang, 20.000 real dari Sultan Ageng buat nambah muatan ke Tonkin, sekarang Vietnam. Pinjam 20.000 real? Dari Sultan. Itu gede banget. Real itu mata uang perak Spanyol kan ya? Iya, betul. Gede banget untuk ukuran abad ke-17. Ini bukti kepercayaan Sultan ke dia udah level tinggi banget. Sekaligus nunjukin Banten itu simpul penting buat jaringan dagang Prancis di Asia. Tapi ini dia nih, bagian yang, gimana ya, menarik sekaligus ironis. Semua sukses personal Guillain ini kayaknya rapuh banget ya. Betul, rapuh karena cuma ngandelin satu orang, Sultan Ageng Tirtayasa. Begitu stabilitas Sultan goyah gara-gara Perang Saudara Banten 1682-1683, ya runtuh semua. Nah, Perang Saudara ini antara Sultan Ageng sama anaknya sendiri, Sultan Haji. Iya, situasi jadi parah. Waktu Sultan Haji malah minta bantuan ke VOC. Ke VOC? Musuh bapaknya sendiri? Justru itu. Intervensi militer VOC akhirnya bikin Sultan Haji menang. Tapi ya gitu, Banten akhirnya jadi protektorat Belanda. Dan janji bantuan militer Prancis ke Sultan Ageng tadi? Nggak pernah datang. Padahal itu kan syarat izin loji dulu. Gagalnya Prancis kirim bantuan pas dibutuhin itu, ya secara efektif ngebatalin dasar misinya si Guillain. Hancur semua landasannya. Wah, jadi karena bantuan nggak datang, terus VOC masuk, fatal dong buat Guillain dan Prancis. Fatal banget. Begitu Sultan Haji berkuasa, didukung VOC, semua perwakilan asing diusir.
termasuk Prancis. Loji Prancis dibubarin Mei 1682. Gilhen sendiri gimana nasibnya? Dia kabur ke Batavia, padahal udah tinggal di Banten 10 tahun lebih. Terus awal 1683, dia ke Surat, di India. Jadi kejatuhannya bukan salah dia ya, tapi karena kekuatan militer VOC yang lebih besar. Presis, diplomasi personal Gilhen sehebat apapun nggak bisa ngelawan kekuatan militer VOC. Nasibnya mirip Konstantin Falcon di Siam. Orang Eropa juga yang naik tinggi di kerajaan Asia Tenggara, terus jatuh gara-gara gejolak internal dan tekanan luar. Jadi apa nih pelajaran penting dari kisah Gilhen ini buat Anda yang menyimak? Pendalaman ini nunjukin kontras yang tajam ya. Sukses personal Gilhen luar biasa, dipercaya Sultan, dapat akses istimewa, pinjaman gede, tapi nggak berdaya di hadapan kekuatan struktural. Kekuatan militer VOC yang mengubah peta politik Banten secara drastis. Ini contoh mikrohistoris bagus banget sih. Gimana pengaruh individu sehebat apapun bisa lenyap gitu aja kalau berhadapan sama arus geopolitik dan militer yang lebih gede. Di Asia Tenggara abad ke-17 kekuatan militer tuh kunci banget ya. Banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Sumber kita kan jelas nunjukin misi Prancis itu tergantung banget sama janji bantuan militer yang nggak ditepati. Terus akhirnya VOC yang dominan. Iya, jelas banget polanya. Coba deh, Anda bayangin seandainya. Mengingat Gilhen dekat banget sama Sultan Ageng, terus Sultan udah ngasih dukungan finansial segede itu, pinjaman 20.000 rial tadi, gimana kalau Prancis beneran ngirim bantuan militer pas Perang Banten pecah? Menarik. Kira-kira hasil perang saudara bisa beda nggak? Mungkin nggak, Banten tetap jadi pelabuhan bebas. Keseimbangan kekuatan di Jawa mungkin berubah. Wah, ini pertanyaan bagaimana jika yang bikin mikir ya. Iya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut aja. Sejarah memang seringkali punya banyak kemungkinan ya.